Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita sebagai salah satu daripada warga dunia, tentu kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh delegasi-delegasi antar negara untuk membuat satu peraturan yang bisa menertibkan anggota-anggota dunia ini, anggota warga dunia. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya hukum yang mengikat manusia-manusia satu sama lain secara global tersebut? Berikut penjelasannya. Secara umum, hukum internasional juga disebut sebagai hukum internasional publik atau hukum negara, badan aturan hukum, norma dan standar yang berlaku antara negara-negara berdaulat dan entitas lain yang secara hukum diakui sebagai aktor internasional. Kemudian bagaimana pandangan para ahli mengenai definisi dari hukum internasional tersebut? Begini tanggapan para ahli. Menurut Charles Cheney Hyde, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Untuk itu, hukum internasional harus ditaati ketika negara-negara saling berhubungan. Selain itu, hukum internasional yang mencakup organisasi internasional dan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum, bukan negara. Menurut Andi Tani Padang, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mencakup struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional, dan individu. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Menurut J.G. Starke, hukum internasional adalah sekumpulan hukum atau body of law yang terdiri dari asas-asas. Hukum internasional ini bersifat wajib, sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional ini. Menurut Rebecca M. Wallace, hukum internasional adalah peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan entitas lain. Sedangkan menurut Hugo de Groot, hukum internasional merupakan hukum yang berdasarkan kemauan bebas dan persetujuan sebagian atau keseluruhan negara. Hukum ini dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama. Menurut Oppenheimer, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. Ivan S. Shearer mengungkapkan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara. Dan yang terakhir, menurut Birley, hukum internasional adalah seperangkat aturan atau prinsip untuk melakukan hal-hal yang mengikat negara-negara beradab. Hukum itu mengikat dan mengatur interaksi mereka. Setelah kita mengetahui mengenai definisi para ahli tentang hukum internasional, lalu muncul pertanyaan, kira-kira siapakah yang menjadi subjek hukum dari hukum internasional tersebut? Kemudian apa saja bentuk-bentuknya, dan yang terpenting atas dasar asasnya seperti apa hukum internasional itu ditegakkan? Berikut penjelasannya. Sebelumnya kita harus paham dulu tentang apa itu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, dan pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyandang hak dan kewajiban adalah orang. Lalu, apakah kata orang dalam hukum internasional ini memiliki makna tunggal atau plural? Berdasarkan pendapat Iwayan Partiana, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi, setiap pemegang atau pendukung yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto, subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Maka, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak
dan kewajiban hukum di dalam lingkup internasional. Subjek hukum internasional sendiri terdiri dari yang pertama adalah negara. Mungkin kita bisa dengan mudah menyebutkan nama-nama negara. Namun, perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi diakui sebagai negara, sebuah daerah atau tempat harus terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling menjalin hubungan seperti kerjasama. Maka, kesimpulannya, negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara lain. Maksudnya, bukan bagian dari suatu negara adalah negara tersebut tidak berada di bawah penjajahan dan mempunyai pemerintahan serta kekuasaan sendiri secara penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara tersebut. Yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan. Vatikan yang sering kita dengar selama ini merupakan subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran yang disahkan pada 11 Februari 1929. Traktat tersebut ditandatangani oleh pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Vatikan bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, padahal dia bukan tergolong sebagai negara? Jadi, meskipun bukan sebagai negara, Tahta Suci Vatikan mempunyai kedudukan sama dengan negara. Tahta Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia, dan kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. Maka dari itu, Vatikan disebut sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Organisasi Palang Merah Internasional atau PMI menjadi subjek hukum internasional karena kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Kemudian ada organisasi internasional. Organisasi yang bagaimana yang masuk kualifikasi sebagai subjek hukum? Begini penjelasannya. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut sebagai PBB, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund, IMF, dan World Health Organization atau WHO, dan lain-lain. Kemudian organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Europe Union, dan lain-lain. Yang kelima adalah individu atau perorangan. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional apabila tindakannya memperoleh penilaian positif dan negatif dari masyarakat dunia. Jadi, individu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila yang dilakukannya berdampak secara internasional. Individu sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, diikuti beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Yang terakhir adalah kelompok pemberontak atau pihak bersengketa. Kelompok pemberontak atau pihak yang sengketa awalnya muncul sebagai akibat dari masalah di dalam suatu negara. Maka, penyelesaian sepenuhnya urusan negara bersangkutan. Bila pemberontakan itu berkembang sampai meluas ke negara-negara lain, maka kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Kemudian, hukum internasional dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, hukum internasional regional. Hukum internasional regional adalah hukum yang berlaku secara terbatas di daerah lingkungan atau wilayah tertentu. Misalnya, hukum internasional Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen atau continental shelf, dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau conservation of the living resources of the sea. Lalu yang kedua, hukum internasional khusus. Hukum internasional tersebut berbentuk kaidah yang khusus berlaku untuk negara-negara tertentu. Contohnya, Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia sebagai cerminan, keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari masyarakat dunia. Hukum internasional ditegakkan atas dasar asas-asas yang mengikat. Pertama, asas teritorial. Asas teritorial adalah aturan atau hukum yang dibuat oleh negara dan berlaku untuk semua orang yang ada dalam negara tersebut.
Kedua adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah hukum negara yang tetap berlaku bagi warga negara walaupun ia tengah berada di suatu negara lain. Jadi, asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Seperti asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya asas yang mengharuskan suatu perjanjian itu harus ditepati. Yang kedua, asas ius copens merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian batal jika prosedur pembuatannya bertentangan dengan hukum internasional. Misalnya, perjanjian untuk membuat senjata nuklir yang bertujuan untuk memusnahkan suatu negara. Selanjutnya adalah asas nationalitas atau asas kebangsaan. Asas yang berlaku terhadap individu meski individu tersebut berada di luar negeri atau berada di negara lain. Kemudian yang terakhir adalah asas teritorialitas atau asas kewilayahan negara. Merupakan asas yang berlaku apabila pelanggaran terjadi dalam suatu wilayah suatu negara. Asas ini tetap berlaku sebagai pelanggaran meskipun dilakukan oleh warga negara asing.